Daniel Wilson Uyo, asal saya dari Jayapura, dari Provinsi Papua. Saya di sini sebagai atlet NPC Papua di cabur panahan. Kenapa saya bisa bergabung dengan NPC? Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube BEM-PMC. Seperti biasa di channel YouTube BEM-PMC kita akan menghadirkan orang-orang yang punya prestasi. Kali ini kita kembali mengunjungi Wisma Atlet PPLPD dan Disabilitas Sapriaton Ladan Archery yang beralamat di Jalan Jabri Mahmud RT 07 Nangabulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita akan ngobrol dengan Daniel Wilson Uyo, pria kelahiran Jayapura 13 November 1994, anak dari pasangan Bapak Pendeta Wilson Uyo dan Ibu Yohana Mai. Tahun 2016 sempat mengalami kecelakaan sehingga membuat satu kakinya diamputasi. Sempat putus asa dan mengalami depresi sejak kecelakaan. Namun di tahun 2019 Daniel mencoba peruntungan gabung bersama atlet NPC Papua di olahraga panahan. Dan di tahun 2021 Daniel menang dalam 3 kategori sekaligus, yaitu lomba panahan pada Paralimpik Papua 2021 dan berhasil mendapatkan uang pembinaan dari pemerintahan Provinsi Papua sebesar 2 miliar rupiah lebih. Nah, gimana kisah sukses dari Daniel? Langsung ke video berikutnya. Nama saya Daniel Wilson Uyo, asal saya dari Jayapura, dari Provinsi Papua. Saya di sini sebagai atlet NPC Papua di cabur panahan. Kenapa saya bisa bergabung dengan NPC Papua? Saya awalnya dulu sempat bermain bola waktu masih saat normal, tapi pada saat 2016 saya mengalami kecelakaan. Kaki kanan saya harus diamputasi. Di situ sempat frustasi selama 1 tahun, cuman di rumah saja, tidak berbuat apa-apa. Tapi pada saat ketemu teman-teman disabilitas dan mereka share ke grup bahwa ada persiapan untuk Pekan Paralimpik untuk disabilitas. Kalau siapa yang punya kemauan bisa ikut bergabung atau ikut dalam latihan atau tes nanti. Jadi saya coba di cabur panahan pada saat itu, dan puji Tuhan boleh terpilih pas tahun 2019 untuk persiapan kemarin Peparnas di Papua tahun 2022 kemarin, 21 kemarin. Dari situ saya mulai bergabung latihan dengan teman-teman, menjalani TC. Dari 2019, 2020 kita TC ke daerah Solo. Kita sampai di Karanganyar. Kita TC di sana selama 6 bulan. Lalu kita kembali lagi ke Papua untuk melakukan persiapan untuk menjalani persiapan untuk Peparnas. Ya, puji Tuhan kemarin sempat dalam Peparnas. Sebenarnya saya hanya menargetkan 1 medali emas, tapi puji Tuhan bisa diberikan 3 medali emas. Ya, 3 medali emas itu dari total skor mix team sama bergu. Oke. Ya. Ini yang mau ditanyakan, tahun berapa mengalami kecelakaan yang mengubah dari sepak bola menuju panahan?
Dan kecelakaannya kenapa waktu itu? Iya, kecelakaan pada saat itu ah, dalam keadaan mabuk juga. Iya, dalam keadaan mabuk, tidak terkontrol, menggunakan motor dan berpapasan dengan motor juga, tabrak dan tidak sadarkan diri selama hampir seminggu lebih. Tidak sadarkan diri, pas bangun lihat kaki sudah tidak ada, sudah diamputasi. Oke, hal yang paling menyakitkan waktu itu ketika sudah sadar, apakah pengen ada niat untuk bunuh diri waktu itu? Tidak ada niat sama sekali, karena pada saat itu juga saya tiba-tiba kayak dijamah oleh Tuhan bahwa bisa menerima keadaan. Saya merasa itu bahwa panggilan saya, jadi saya tidak terlalu lama menyesal. Sempat karena orang-orang bilang, wah padahal Daniel dulu bisa main bola, bisa kemana saja, tapi pada saat kecelakaan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka beranggapan bahwa saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya masa depan lagi. Ya. Oke, Bang Daniel, tergabung dalam MPC Papua dalam Paralimpik, maksudnya tergabung dalam atlet panahan Papua Barat ya? Ya, Papua, Provinsi Papua. Provinsi Papua. Itu sejak kapan? Ya, mulai itu tahun 2019. 2019 langsung masuk di divisi apa waktu itu, Mas? Saya pada saat itu masih di Standar Bom. Di Standar Bom. Dari Standar Bom, karena di Rekap mereka masih mencari atlet. Saya direkomendasi untuk masuk di Rekap, di divisi Rekap. Oke, waktu menggunakan kaki palsu ya, apa yang dirasa waktu itu, Mas? Iya, saya awalnya dulunya nembak pakai tongkat. Jadi saya belum pakai kaki palsu, jadi kaki saya yang satu saat masukkan di celah tongkatnya itu, kroknya, baru pakai nembak. Lama juga, lumayan lama, pada saat sampai di Solo baru mulai pakai kaki palsu. Jadi akhirnya motivasi atau semangat muncul lagi ketika menggunakan kaki palsu ya? Iya, ya puji Tuhan karena bisa sangat menunjang sekali dalam menggunakan kaki palsu. Oke, siapa yang paling berpengaruh dalam karir Mas Daniel sebagai seorang atlet, Mas? Iya, saya yang pertama orang tua saya. Orang tua saya, bapak yang paling membantu saya sekali dalam meniti karir saya, selalu berikan semangat bahwa bukan sampai sini saja perjuanganmu, walau kau tidak bisa bermain bola lagi, itu bukan akhir dari kau punya hidup. Kau tetap semangat saja, pasti kalau bapak ada berkat, bapak antar kau gugur kaki. Iya, kau bisa berjalan kembali kayak dulu. Ya puji Tuhan, sebelum 2019 pas mau ke Solo itu sudah bapak ajak ke Jakarta dulu, kita pasang kaki di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Kemudian selain orang tua, siapa lagi yang mungkin berpengaruh dalam bidang panahan ini, Mas Daniel? Iya, saya sangat berterima kasih untuk pelatih saya yang sekarang melatih saya, Coach Sapri, bahkan Padar, dan pelatih-pelatih yang lain. Dan juga saya tidak melupakan jasa daripada pelatih-pelatih saya yang awal di Papua, Coach Bustam, Coach Wirsat. Mereka juga sudah sangat membantu untuk membuat saya bisa ada di panahan ini. Oke, Mas Daniel, kemarin prediksi untuk masuk di PON tahun 2021. Paparnas 2021. Gimana perasaannya ketika waktu diberitahu bahwa Anda masuk dalam PON Paparnas 2021? Ya, saya sangat bangga dan senang. Saya beranggapan bahwa saya bilang, ini pasti jalan Tuhan untuk saya kembali bisa ada di dunia olahraga. Walaupun tidak main bola lagi, tapi ada cabang olahraga yang bisa saya ikuti lagi. Saya sangat senang sekali bisa ada di panahan. Oke, kemarin di Paparnas 2021 di Papua itu menang 3 divisi. Tidak, di rekap cuma 3 nomor. Rekap 3 nomor. Oke, nomor apa aja? Ya, yang pertama total skor.
Total skor. Ya, total skor itu ada medali emas dan juga bergu Dengan siapa? bergu putra 3 orang, saya sama Mas Riono sama Mas Edi yang gabung memperkuat Papua. Oke. Kemudian yang Yang ketiga dengan Ade Madaulia. Ada modal. Mixed Oke. team, iya. Oke, dari semua yang sudah ada, termasuk pemenang yang kemarin Paralimpik yang ada di Papua, apa yang didapat oleh Mas Daniel? Ya, puji Tuhan, kami diberikan bonus dari pemerintah. Setiap bonus itu kami menerima untuk medali emas yang perorangan 1 miliar 50 juta. Ya, 1 miliar itu untuk PON. Tapi gubernur, puji Tuhan, dia janjikan dia kasih lebih untuk disabilitas. Jadi ditambah 50 juta. Jadi setiap 1 medali emas itu 1 miliar 50 juta. Oke, berarti kemarin Mas Daniel mendapat berapa miliar dari 3 medali emas yang didapat? Saya kemarin bersihnya 2,4 miliar. 2,4 miliar. Oke, Mas Daniel mungkin mengucapkan terima kasih kepada siapa lagi? Mungkin kepada pemerintahan Provinsi Papua. Yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bisa berikan berkat yang luar biasa untuk saya lewat campur tangan daripada pemerintah. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Pak Gubernur, Pak Lukas NMB yang sudah luar biasa melihat kami disabilitas. Kami bangga sekali karena Bapak bisa bisa berikan kami kesempatan yang luar biasa dengan berikan kami bonus yang sangat besar, bagi kami sangat besar, karena kami mungkin waktu main bola juga saya tidak pernah dapat uang sebanyak itu. Iya. Jadi puji Tuhan, ya rencana Tuhan sangat indah dalam hidup saya. Oke. Baik, pertanyaannya diapakan uang sebanyak itu Mas kemarin? Ya, puji Tuhan, yang pertama saya persembahkan untuk Tuhan, bantu untuk bangun pagar gereja, dan juga kasih untuk orang tua, tinggal ibu. Jadi kemarin pas sempat Bapak meninggal, Bapak pergi, jadi yang ada sekarang ibu, bantu untuk ibu, dan juga ada usaha juga di Papua. Kita bangun usaha untuk peternakan di Papua, jual pakan untuk B2. Dan juga di sini saya ada investasi di sini juga di Lamandau sini. Oh, keren. Saya ada investasi di sawit. Ya, dengan Pak Sapri. Ya. Oke, mungkin kata-kata ya atau motivasi buat teman-teman yang pernah mengalami posisi kayak Mas Daniel. Mungkin kata-kata yang mau diucapkan itu apa? Iya, kalau dari saya bahwa teman-teman jangan pernah patah semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan dia tidak pernah rancangkan kecelakaan. Yang saya yakini dalam saya punya hidup bahwa Tuhan tidak pernah rancangkan kecelakaan, tapi Tuhan itu merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau saat kita mengalami hal seperti saya, jangan pernah berputus asa, tapi temukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu. Temukan passion kita dan tekuni, konsisten. Saya percaya dibarengi dengan doa pasti akan berhasil. Oke. Kemudian buat teman-teman NPC Papua yang lagi berjuang nih latihan, adik-adik dari bawah atau teman-teman yang pernah mengalami posisi kayak kalian, untuk teman-teman NPC Papua gimana Mas pesan? Iya, pesan saya teman-teman yang mungkin belum berhasil atau masih sementara berjuang, tetap semangat terus, harus tetap mengandalkan Tuhan, dan yang terpenting juga tetap berjuang latihan yang maksimal, berikan yang terbaik bagi tanah Papua. Oke. Terima kasih banyak Mas.